menolak 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Dan seperti apa respon terkait penolakan 4 batalion? Nah, untuk respon terkait 4 batalion yang ditolak, yang kami tolak dari DPRA langsung tadi, yang pertama, mereka menandatangani petisi kami. Akan tetapi, mereka juga tadi berjanji untuk melakukan deklarasi secara bersama untuk penolakan hal ini. Dan secara tiba-tiba mereka menolak untuk melakukan deklarasi dan kembali ke dalam, masuk ke dalam DPRA dan meninggalkan kami di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian fi ayyi makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. MOU Helsinki yang telah melahirkan undang-undang pemerintahan Aceh rupanya akan tergerus sedikit demi sedikit. Dulunya ketika pilkada Aceh yang harusnya 2022 tetapi harus mengikuti program nasional dengan pilkada serentak, walaupun hal ini telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku untuk Aceh, tetapi terpaksa Aceh mengikuti standar nasional, yaitu pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Kemudian lagi-lagi undang-undang pemerintahan Aceh yang oleh elit pemerintahan Aceh yang memberi izin ataupun rekomendasi kepada KESI untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang desa, di mana mereka menuntut kesederaan 8 tahun sebagaimana hukum yang telah ditetapkan di daerah lain di Indonesia. Dan kini rencana mendirikan batalion TNI, yaitu penambahan 4 batalion TNI di Aceh, juga mencabik-cabik MOU Helsinki. Kali ini mahasiswa bergerak ke DPR Aceh dan juga tidak digrubis oleh ketua DPR Aceh dan meninggalkan mereka. Dan bahkan mahasiswa tersebut mengatakan ketua DPRA mengkhianati rakyat Aceh dan ogah mendeklarasi penolakan 4 batalion TNI di Aceh. Kita lihat video pernyataan mahasiswa ini. Baiklah, hari ini kami sudah melakukan aksi pada 7 Mei Rabu 2025. Namun lagi-lagi yang pertama, ketua DPR Aceh tidak mau mewakili dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan lagi-lagi di aksi ketiga ini kami memanglah ada beberapa poin tuntutan yang diterima, tapi lagi-lagi kami dikhianati. Bahwasanya tadi sudah diterima poin tuntutan yang keempat, yaitu melakukan deklarasi untuk melakukan penolakan terhadap 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Namun mereka malahan meninggalkan kami di depan gedung DPRA entah berantah ini. Dan juga kami meminta untuk DPRA pada hari Senin secepatnya untuk menyelesaikan poin tuntutan yang sudah ditandatangani terkait evaluasi Otsus, evaluasi BPKS, dan perbaikan jalan tangsi. Di situ kami meminta keterlibatan kami, yang dimana hari ini kami selaku masyarakat dan juga elemen mahasiswa dan elemen-elemen lainnya harus bersama-sama melihat permasalahan daerah ini, karena Miakantanyo Solo. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana traumatik masyarakat Aceh yang pertama sekali. Mengapa kami melakukan penolakan terhadap 4 batalion yang akan didirikan di Aceh ini? Dikarenakan hari ini Jumbo Gepuk, Simpang KKA, Rumah Gedung, dan juga Pulau Rakondo dan Tungkuban Tekiyah tidak terselesaikan sampai hari ini. Tidak ada rekonsiliasi yang dinyatakan oleh pemerintahan. Akan tetapi malahan pemerintahan pusat ingin menambah 4 batalion di Aceh ini. Maka dari itu kami meminta untuk DPRA langsung selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menolak 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Dan seperti apa respon terkait penolakan 4 batalion? Nah, untuk respon terkait 4 batalion yang ditolak, yang kami tolak dari DPRA langsung tadi, yang pertama, mereka menandatangani petisi kami. Akan tetapi mereka juga tadi berjanji untuk melakukan deklarasi secara bersama untuk penolakan hal ini. Dan secara tiba-tiba mereka menolak untuk melakukan deklarasi dan kembali ke dalam, masuk ke dalam DPRA dan meninggalkan kami di depan ini. Karena itu kami insya Allah akan men-follow up permasalahan ini di hari Senin. Dan insya Allah kami akan kembali dengan masa yang lebih besar dan rekan-rekan lainnya dan seluruh elemen. Mungkin itu saja. Itulah reaksi daripada mahasiswa
yang mengatakan lagi-lagi mereka dikhianati dan bahkan Ketua DPRA dinilai mengkhianati rakyat Aceh terkait tidak mau dan ogah mendeklarasikan penolakan 4 batalion TNI di Aceh. Benarkah ini pertanda bahwa denyut MOU Helsinki akan tenggelam dan hilang sebelum direvisi di DPR RI tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Itulah fakta dan realita politik sekarang, di mana MOU Helsinki sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh para pejuang-pejuangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.